teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 dari Bhinneka Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang e-commerce dengan perusahaan Bhinneka Indonesia. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Gita Cahyani Putri, nomor absen 16. Perkenalkan, saya Sasa Prasasti Anandita, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Nilu Pujianti, nomor absen 20. Dan nama saya Oke, langsung saja kita masuk. Apa sih itu e-commerce? E-commerce adalah suatu bentuk perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik seperti penjualan, pembelian, dan distribusi barang yang dijual. Contohnya itu ada Bukalapak, Lazada, OLX, Tokopedia, Shopee, Zalora, JDBG, Bhinneka, Grab, dan juga GoFood. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dari e-commerce. Orang yang ingin melakukan pembelian atau transaksi secara online hanya perlu mengakses internet dan menggunakan antarmuka web browser. Membangun portal e-commerce menjadi lebih dari sekedar tempat belanja dengan membangun bisnis komunitas, konsep pasar, dan sebagai informasi. Misalnya, rilis produk, ulasan produk, dan konsultasi. Memastikan informasi selalu terkini dan mengadopsi komunikasi dinamis dengan arah yang multidimensi. Selanjutnya, manfaat e-commerce dapat meningkatkan market ekspor atau pangsa pasar, menurunkan biaya operasional atau operating cost, melebarkan jangkauan atau global risk, meningkatkan supply management, dan memperpendek waktu produksi. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan dari e-commerce dan bisnis online. Pertama, persamaan antara e-commerce dan bisnis online. Pemasaran e-commerce dan bisnis online memiliki banyak kesamaan. Salah satunya, keduanya sama-sama menerapkan harga jual pada produk ataupun jasa yang ditawarkan. Hal tersebut bertujuan untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan dari produk tersebut. Yang artinya, kesamaan e-commerce dan bisnis online itu memiliki kesamaan untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan barang maupun jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada perbedaan dari e-commerce. Pertama, aktivitas online yang dilakukan. Nah, e-commerce itu hanya terfokus pada kegiatan pembelian dan penjualan, sedangkan e-bisnis itu cakupannya lebih luas seperti strategi pemasaran, keuangan, dan manajemen. Kedua, ada penggunaan internet. E-commerce itu hanya memerlukan internet dalam bisnisnya, sedangkan e-bisnis itu tak hanya perlu internet saja, tapi perlu internet, dan juga bisnis web. Ketiga, ada media yang digunakan. E-commerce itu menggunakan website dan juga aplikasi seluler, sedangkan e-bisnis itu menggunakan ERP, Gmail, dan juga media sosial. Nah, itu ada proses bisnis. E-commerce itu lebih terfokus pada kegiatan penjualan dan pembelian, sedangkan bisnis itu terfokus pada kegiatan logistik dan juga ekspedisi. Selanjutnya kita masuk ke profil Bhinneka Indonesia atau salah satu contoh e-commerce yang kita bawakan, yaitu Bhinneka atau PT Bhinneka Dimensi Mentari merupakan salah satu e-commerce bisnis yang ada di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1993 dan mulai berbisnis online sejak 1999. Hal tersebut menjadikan Bhinneka salah satu e-commerce bisnis yang terpercaya di Indonesia. Selain menyediakan layanan bisnis to bisnis, Bhinneka juga menyediakan layanan bisnis to government yang dimana Bhinneka melayani konsumen dari instansi pemerintahan. Bhinneka juga melayani berbagai macam produk berupa produk maupun barang. Salah satu contohnya ada laptop, smartphone, gaya hidup, sampai dengan software untuk meningkatkan produktivitas dalam bisnis. Nah, berikutnya ada konsep dan strategi. Setiap perusahaan pasti punya konsep dan strateginya masing-masing. Nah,
Bhinneka Indonesia ini memiliki konsep, yaitu ada 6 konsep. Yang pertama itu produk yang beragam, yang kedua layanan B2B dan B2C, yang ketiga teknologi dan inovasi, yang keempat fokus pada pengalaman, dan yang kelima pemberdayaan lokal, dan yang keenam integrasi pembayaran e-commerce. Nah, yang pertama itu produk yang beragam. Mereka tidak hanya menjual tentang IT, peralatan kakak, mereka juga menjual gaya hidup, bahkan mesin-mesin yang dibutuhkan oleh pemerintahan. Lalu yang kedua itu layanan B2B dan B2C. Nah, selain melayani pelanggan, mereka juga melayani instansi atau organisasi lainnya yang membutuhkan peralatan-peralatan atau perlengkapan dalam jumlah besar. Nah, berikutnya ada teknologi dan inovasi. Nah, mereka juga sudah mengikuti perkembangan zaman teknologi saat ini. Jadi, bagi kita kaum yang sudah modern, tidak khawatir lagi bagaimana sih caranya menggunakan website ini. Nah, lalu yang keempat itu fokus pada pengalaman. Nah, fokus pada pengalaman ini ditujukan oleh fokus pada pengalaman pelanggan kita. Jadi mereka itu sudah menyediakan hotline dan Gmail untuk bisa berhubungan langsung dengan para customernya. Mereka juga bisa menerima pengembalian barang dengan ramah. Lalu pemberdayaan lokal. Nah, jadi mereka sangat mengapresiasi produk-produk karya lokal. Mereka mengizinkan para pengusaha lokal untuk memproduksi atau mempromosikan barang-barangnya ke Bhinneka Indonesia ini. Lalu yang terakhir, integrasi pembayaran e-commerce. Nah, mereka menyediakan layanan pembayaran yang bermacam-macam, mulai dari dompet online, lalu kartu kredit dan transfer melalui bank. Lalu ada strategi. Nah, strateginya ini ada 5. Yang pertama strategi omnichannel, yang kedua strategi B2B, yang ketiga strategi B2G, lalu yang keempat strategi pemasaran, lalu yang terakhir strategi lainnya. Yang pertama itu strategi omnichannel. Nah, strategi omnichannel ini mereka berupaya menggunakan berbagai alat untuk berhubungan langsung dengan pelanggannya, untuk menggapai pelanggannya. Lalu mereka juga melayani secara online dan offline, dan mereka juga sangat ramah dan pelayanannya cepat. Lalu yang kedua itu strategi B2B. Nah, B2B ini adalah mereka melayani organisasi atau instansi pemerintahan ataupun korporasi. Jadi mereka juga menyediakan limit budget. Jadi kalau perusahaan kita itu memiliki budgetnya, jadi mereka juga udah ada menyediakan budget-budget tertentu yang mungkin sesuai dengan perusahaan kita. Nah, lalu strategi B2G. B2G ini adalah strategi business to government, ya, ataupun bisnis dengan pemerintahan, instansi pemerintahan. Mereka sudah berkolaborasi dengan LKPP. LKPP itu adalah instansi pemerintah. Jadi jika pemerintah membutuhkan alat-alat kantor atau alat-alat lainnya yang berhubungan dengan pemerintah, bisa langsung memesan di Bhinneka Indonesia. Lalu yang keempat itu strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran dari Bhinneka Indonesia ini juga sudah sangat modern. Mereka menggunakan pemasaran secara digital dan hingga pemasarannya hingga mempromosikan dengan digital. Nah, mereka juga ada strategi lainnya itu adalah pembayaran secara online dan mendapatkan promo apabila menggunakan e-tiket, lalu mendapatkan atau kita bisa menyicil hingga 0% hingga gratis ongkir. Oke.